Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi kekuatan dan ketangguhan dari kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan dari dalam maupun dari luar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang menekankan ketahanan nasional khususnya pertahanan negara dan ekonomi dengan 5 syarat yang ditekankan, yakni swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan dan SDM pemerintahan, serta memiliki angkatan perang yang unggul. Prabowo juga menyebutkan keberadaan tentara dan intelijen yang unggul menjadi aspek penting dalam mendukung ketahanan nasional dari sebuah negara. Dari sisi ekonomi, Prabowo menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19 dan mampu mengendalikan ekonomi di tengah segala tantangan besar yang ada di dunia saat ini. Prabowo meminta masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk memulai industrialisasi sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Prabowo mengungkapkan arti penting ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi ideal yang harus dimiliki oleh suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatannya sehingga dapat menghadapi berbagai macam ancaman, baik dari internal maupun eksternal yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Abraham Silaban. Kita akan wawancara eksklusif bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Apa kabar Pak Prabowo? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Prabowo. Kalau lihat Pak Prabowo hari-hari ini makin sibuk belakangan, betul demikian ya Pak ya? Ya memang kita digaji oleh rakyat untuk sibuk. Iya Pak ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan masih bisa jaga kebugaran juga Pak? Ya itu saya kira irama ya, kita harus jaga irama, kita harus olahraga, kita harus tahu, harus cukup tidur. Ya. Coba bagi tips Pak, bagaimana sosok Pak Prabowo yang kita udah tahu Pak, usianya pasti udah nggak muda lagi Pak. Kita sudah tahu, tapi semangatnya masih tetap muda dan mobilitasnya tetap tinggi Pak. Olahraganya yang masih rutin atau pola makan yang diatur seperti apa Pak? Masalah muda dan tua itu sebetulnya ada di jiwa kita. Ya kalau kita merasa tua, kita tua. Kalau kita merasa muda, kita ya masih berjiwa muda. Jadi saya kira memang benar olahraga sangat penting. Kemudian irama harus dijaga. Berkuda masih Pak? Saya terus saja sudah katakanlah 1 tahun ini berkurang. Berkurang karena kesibukan juga. Oke, dan kemarin itu belum lama ya Pak ya, baru pulang dari Pentagon ya Pak, ketemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Iya, benar. Saya dengar ada urusan pesawat F-15 yang akan segera masuk ke kita, tapi masih pembicaraan term of payment-nya Pak. Ya, di antaranya kan kita kan banyak masalah dalam hubungan antar negara. Di antaranya ya alutsista, ya alat pertahanan kita bicarakan. Dengan negara lain pun kita bicarakan. Oke, tapi progresnya bagaimana itu Pak? Soal F-15 ini katanya canggih banget ini pesawat Pak, udah diuji di mana-mana. Memang canggih, tapi tentunya kan kita lihat kemampuan kita, harganya dan sebagainya masih kita bicarakan. Harganya dan terms of payment dalam arti kita juga tidak bisa bayar sekaligus. Dan masalah yang menarik tentang alat pertahanan ini rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. 25-30 tahun. Jadi pendekatan saya ya saya mau cicil dong. Iya. Saya bayarnya ya kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun. Ini yang sedang saya nego dengan negara-negara lain, ya kan? Itu dia diplomasi Pak Prabowo luar negeri belakangan ini. Tapi yang saya amati dari Pak Prabowo adalah orang yang punya pendirian yang kokoh. Bapak punya semangat untuk memodernisasi alutsista kita Pak. Dan ini Bapak tidak sekali bicara soal ini. Termasuk kalau kita bicara hari ini pun konteks Indo Defense. Ini juga kaitannya dengan bagaimana modernisasi sistem pertahanan kita. Kaitannya dengan mengatasi potensi ancaman. Begini Pak. Apa yang
baru di Indo Defense ini, Pak? Saya dengar ada 59 negara yang ikut, termasuk juga Turki, dan yang pertama kali Uni Emirat Arab juga ikut, Pak. Ya memang kita lihat perkembangan dunia ya, geopolitik sekarang mengakibatkan banyak negara waspada. Karena situasi dunia sekarang penuh ketidakpastian. Betul. Penuh ketidakpastian. Konflik muncul di mana-mana. Ya. Jadi inilah yang saya sering berusaha yakinkan bahwa kita tidak bisa menganggap bangsa Indonesia ini seterusnya bisa menikmati keadaan yang relatif damai. Betul. Ya kan, makanya kalau tema Indo Defense kita pilih kan Peace, prosperity, strong defense. Jadi kita sadar bahwa tujuan bernegara adalah untuk mencari keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Betul. Kan begitu? Betul. Kita bernegara, kita mendirikan Republik Indonesia, tentunya rakyat Indonesia ingin hidup aman, hidup adil, hidup makmur. Kan begitu. Nah, ini saling berkaitan, tidak bisa kita dapat kemakmuran tanpa keamanan. Tidak mungkin kita mendapat kesejahteraan tanpa perdamaian, tapi tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada pertahanan yang kuat. Ini adalah hukum sejarah, hukum peradaban manusia. Ribuan tahun manusia itu peradabannya tuh mengajarkan kepada kita, negara yang lemah, negara itu biasanya punah. Negara yang lemah, negara biasanya dijajah. Negara yang lemah biasanya negara itu diobrak-abrik lah kira-kira. Ini sejarah. Jadi marilah kita belajar dari sejarah. Jadi kita Nusantara ini kaya. Dari dulu ratusan tahun kita didatangi kan, ya Portugis datang, Spanyol datang, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang semua datang karena kita kaya. Ada rempah-rempah di sini, ya kan, ada teh, kopi, karet. Sekarang ketemu tambang, mineral, gas, emas, nikel, semua kekayaan ada. Nah, kalau kita nggak jaga kekayaan ini bagaimana? Laut kita kaya, ikannya luar biasa. Ribuan kapal asing masuk ke kita. Masa kita membiarkan kekayaan kita diambil? Rakyat kita kapan akan sejahtera? Kan begitu. Jadi ini filosofinya itu. Jadi strong defense akan menjamin perdamaian dan prosperity dan kesejahteraan. Nah, ini menarik. Tentu saja ide yang lahir begini adalah ide yang memang saya yakini betul dari pengalaman hidup Pak Prabowo juga sebagai seorang prajurit, Pak. Dan Bapak sudah singgung soal geopolitik tadi ya, Pak ya. Dan situasi yang tidak menentu. Orang bilang bahwa nggak mungkin terjadi perang kekuatan militer di era modern saat ini. Tapi pada kenyataannya Rusia Ukraina perang. Kemudian juga ada ketegangan di Laut Cina Selatan. Kemudian Amerika Tiongkok juga begitu. Kalau Bapak melihat apa yang harus kita lakukan sebetulnya, Pak? Karena Bapak sudah menyinggung bahwa kita harus jaga ini yang namanya kedaulatan kita dan memastikan alutsista kita juga kuat. Jadi sebenarnya ya pendiri bangsa kita cukup cemerlang menurut saya ya, founding fathers kita. Jadi dari awal Bung Karno, Bung Hatta, ya kan, pemimpin-pemimpin bangsa lain, Bung Syahrir, Muhammad Rum, kita sudah memilih garisnya adalah garis bebas aktif, kita non-blok. Garis kita tidak mau berpihak kepada salah satu blok di dunia. Dan kita tidak mau, sampai saat ini, kita tidak mau ikut fakta-fakta militer. Kita tidak mau, itu sikap Indonesia dari dulu. Manakala kita terlalu ngeblok ke satu pihak, biasanya terjadi goncangan, destabilisasi. Dan kita harus ingat, kita negara yang sangat kaya dengan sumber alam, tapi kita juga negara yang sangat strategis. Kita menduduki
selat-selat yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara. 40 sampai 50 bahkan 60% perdagangan dunia yang lewat laut Indonesia. Anda bisa bayangkan, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, Indonesia ini pasti menjadi salah satu yang diincar oleh Betul, sasaran empuk gitu ya Pak? kekuatan-kekuatan besar. Bisa jadi. Jadi karena itu sikap kita sudah benar, ya. Presiden kita juga tetap bertahan dengan garis tidak berpihak. Kita bersahabat sama semua negara. Bagi Indonesia 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, ya kan? Jadi kita tidak mau diajak untuk bermusuhan sama siapapun. Sikap Indonesia sudah jelas. Tetapi sikap ini harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Saya dengar Pak Prabowo punya cara khusus untuk kemudian berdiplomasi dengan negara tetangga, negara sahabat kita, utamanya diplomasi pertahanan Pak. Sampai hari ini pun Indodefense juga banyak pesertanya juga. Saya yakin ini juga buah kerja dari Pak Prabowo. Saya tidak lakukan diplomasi khusus. Yang saya lakukan adalah berkomunikasi. Ya, kita harus aktif berkomunikasi. Kita harus mau untuk berhubungan. Kadang-kadang ini yang repot, ini melelahkan. Sebagai contoh, negara kita anggota dari ASEAN. Betul. ASEAN itu 10 negara anggota. Indonesia salah satu. Jadi saya ini harus berkunjung ke 9 Menteri Pertahanan. Karena ada COVID kemarin, ya saya sekarang masih hutang. Saya harus ke Thailand, ke Laos, dan ke Brunei yang belum. Itu baru kunjungan perkenalan, bayangkan tuh. Ya kan? Padahal Bapak sudah lebih dari 3 tahun menjabat ya Pak. Iya, itu ASEAN. Tapi kan ASEAN tidak sendiri, kita punya mitra strategis. Mitra strategis kita siapa? Australia, Betul. Jepang, ya kan? Amerika Serikat, Tiongkok. India, ya kan? India, kemudian Prancis, Inggris. Iya. Jadi selain 10 kita juga harus berhubungan dengan negara-negara itu. Itu sudah tambah 8, tambah 7. Kemudian negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan itu 5 negara. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris. Betul. Ini pun kita harus Jaga. hormati, harus kita pelihara hubungan. Pak Prabowo punya catatan nggak ini nanti mengenai G20 dan peran Indonesia? Ya saya kira peran Indonesia ini sangat dihormati, ya sekarang dihargai di mana-mana, ya, dan saya merasakan itu waktu saya di Washington DC. Mereka selalu coba kan menyindir atau mengajak, kalian gimana nih soal Laut Cina Selatan, soal Tiongkok sama Taiwan, soal Tiongkok sama Amerika. Kalian pihak siapa? Jadi saya bilang, loh, kita ini bersahabat sama Tiongkok, kita bersahabat sama Amerika. Dan saya tanya, kan apakah kalian tidak merasa untung kalau saya bersahabat sama Tiongkok juga? Kalau Indonesia bersahabat sama Tiongkok, kan kita bisa jadi penengah. Kita bisa bicara ke kawan kita. Mungkin kalau Anda ada maksud apa-apa, kita bisa sampaikan. Kalau mereka juga ada masalah terhadap Anda, kita juga bisa sampaikan. Jadi ini kan menguntungkan kalian kalau kita bersahabat, gitu.